Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sakti Podcast ini bersama saya, Sadam. Kita kemarin ngobrol panjang lebar dengan Pak Jumadi selaku dosen teknik informatika. Dan sekarang ada yang menginspirasi beliau jadi terinspirasi dari awalnya mahasiswa sekarang jadi dosen. Mungkin teman-teman familiar, beliau juga salah satu mantan ketua umum Himatip. Ada yang tahu kira-kira? Mungkin teman-teman bisa lihat di komentar. Ya, beliau adalah Pak Deden Firdaus. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Kabar baik. Kesibukan hari ini apa aja Pak? Mungkin kalau aktivitasnya nggak jauh dari, walaupun kan bebani dengan kewajiban tridharma, di mana ada penelitian dan pengajaran. Nah, saat ini saya lebih untuk komposisinya masih banyak ya kalau dibilang dari ngajar itu dari Senin sampai Jumat, saya full ngajar. Full ngajar Pak. Oke. Boleh menceritakan nggak sih Pak biografi Bapak? Oke, terima kasih. Saya lupa ya tadi saya pernah tadi ya. Saya ini sekarang kalau nama saya Deden Firdaus. Mungkin mahasiswa podcast Sakti ini ada yang pernah diajar sama Bapak sama saya. Saya asli alumni dari Teknik Informatika. Seperti tadi Adam jelaskan, saya salah satu murid dari Pak Jumadi. Ada ini nggak Pak kesan pesan atau pengalaman diajar sama Pak Jumadi, atau apakah ada kisah inspirasi yang membuat Bapak tuh jadi dosen? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan hanya Pak Jumadi. Hampir semua dosen yang sekarang itu, beberapa itu adalah guru, yang salah satunya adalah Pak Jumadi. Dan saya sangat menginspirasikan semua guru-guru saya, termasuk Pak Jumadi. Dimana ya suatu anugerah lah, saya bisa menjadi bagian dari teknik informatika, bisa bersama-sama dengan guru-guru saya untuk menjadi bagian di mana untuk menjadikan informatika lebih baik dan lebih sakti tentunya. Jadi saya sangat sangat menghormati dan membanggakan semua guru-guru saya, Pak Jumadi. Pokoknya semua dosen-dosen senior ini adalah guru-guru saya di informatika ini. Kalau boleh tahu Pak, Bapak angkatan berapa di teknik informatika? Saya jelaskan sedikit ya perjalanan saya di ini. Sebenarnya saya masuk itu tahun 2008. Ya, waktu itu mendaftar di informatika pilihan pertama, dan pilihan kedua itu di jurnalistik. Nah, pada waktu itu mungkin nasib belum memihak kepada saya untuk menjadi bagian dari mahasiswa teknik informatika. Saya tidak masuk. Dan saya masuknya ke pilihan kedua, ke jurnalistik. Waktu itu saya berada dalam posisi dilematis, dimana apakah saya harus lanjut ke jurnalistik dengan dimana itu bertolak belakang dengan harapan saya, atau saya harus berhenti dulu 1 tahun. Setelah saya berdiskusi dengan orang tua saya, akhirnya orang tua saya menyarankan, udahlah jalani dulu lah di jurnalistik, tahun depan daftar lagi. Ya, saya juga setuju dan akhirnya menuruti. Saya kuliah dulu di jurnalistik dengan mempersiapkan tahun depan tes lagi ke jurusan teknik informatika. Dan alhamdulillah tahun 2009 saya masuk jadi mahasiswa informatika. Seperti itu. Jadi kalau angkatannya saya 2008. Cuman
masuk informatika, 2009 seperti berarti itu. seangkatan dengan Pak Lukman. Pak Lukman 2007. Oh, 2007. Beda 1 tahun. Berarti teknik informatika waktu zaman Bapak udah masuk Saintek ya? Kebetulan sudah, karena seperti kita ketahui Saintek itu berdiri tahun 2005 dan informatika itu salah satu jurusan pionir atau pertama di Saintek, di mana informatika kan seperti kita ketahui sudah ada semenjak waktu masih di Fakultas Tarbiyah. Ya, jadi bisa dibilang saya kalau di Saintek itu angkatan keempat kali ya, karena kan pertamanya 2005 itu 2009. Itu mungkin teman-teman yang merasa hilang hara atau salah jurusan mungkin bisa dengerin kata-kata Bapak tadi, bahwasanya belum tentu apa yang menurut kita baik menurut Allah itu nggak baik dan sebaliknya. Nah, Pak, kan dulu Bapak tuh jadi mahasiswa, tahulah karakteristik dari dosen itu seperti apa. Nah, kan sekarang kan terbalik, Bapak jadi dosen. Nah, apa sih Pak perbedaan cara belajar atau paradigma pembelajaran tempo dulu tahun Bapak sampai Bapak jadi dosen sekarang? Ya, jadi sebenarnya ya saya cerita dulu. Jadi saya cerita sedikit kondisi teknik informatika zaman saya. Jadi saya berada dalam kondisi di mana bahkan saya ceritanya dari sisi UIN-nya saja ya. Jadi ketika transisi menjadi UIN itu masyarakat kurang mengenal. Jadi ketika saya ditanya bahkan oleh warga Bandung aja, kuliah di mana? Di UIN. UIN tuh mana ya? Kalau saya ceritain baru tahu. Ditambah lagi di mana, jurusan apa? Dan informatika emang ada. Jadi di kalangan antar mahasiswa UIN saja itu kurang mengenal adanya teknik informatika pada saat itu. Jadi bisa dibilang jurusan yang kurang dikenal, dan orang tuh nggak menyangka bahwa di UIN tuh ada teknik informatika, di mana UIN itu kan atau IAIN itu grassroots-nya itu universitas yang basis keilmuannya agama. Baru transisi menjadi UIN, dibukalah jurusan umum dan orang-orang banyak atau kurang mengetahui bahwa ada teknik. Kalau dari kondisi belajar sangat, kalau saya komparasikan itu berbanding terbalik lah. Dari segi fasilitas itu kita nggak punya gedung, jadi kita tuh kuliah numpang berarti. Numpang. Kalau saya semester 1 dulu kuliahnya di Fakultas Adab. Gedung apa ya? Jet atau apa yang di atas tuh? Gedung R. Iya, yang pokoknya yang jajaran itu ada. Kalau nggak salah gedung dakwah, Adab ya. Jadi kadang di sana, kadang juga di Al-Jamiah di lantai 5 dan 6. Pokoknya kita belum mempunyai ruang kelas, lab juga terbatas. Ya semua serba terbatas lah. Tenaga pengajar terbatas, tapi dari segi semangat belajar kita batas lah, kita karena itu tidak menjadi halang. Kalau tadi pertanyaannya kondisinya gimana waktu saat kuliah zaman saya dan sekarang, ya kalau saya bilang sekarang kita harus banyak bersyukur karena fasilitas sudah sangat memadai, tenaga pengajar juga sudah banyak, kemudian apa lagi ya, fasilitas dan segala macamnya. Iya, tingkat familiar orang terhadap informatika sekarang sudah berbeda dengan zaman saya dulu. Jadi kalau bisa dibilang kalau sekarang itu informatika peminatnya itu salah satu 3 terbanyak. Tiga terbanyak. Ya, kalau di PMB ya, saya itu dalam berada di 3 urutan teratas. Jadi bisa dibilang jurusan favorit lah. Jadi kalian harus berbangga dengan informatika yang sekarang ya. Itu patut disyukuri lah ya. Apalagi sekarang udah unggul Pak. Ya, apalagi tambah sekarang udah unggul, suatu pencapaian yang luar biasa, patut disyukuri dan yang pentingnya harus dipertahankan. Boleh nggak Pak ceritain perjalanan Bapak bisa sampai jadi ketua umum Himatif? Oh ya, jadi saya kebetulan waktu amanah bagian dari kita mengenalnya Himatif ya, informasi atau informasi.
di perjalanannya saya dulu jadi kondisi waktu zaman saya kuliah itu kebetulan pas transisi dari pengurusan sebelumnya itu orang-orang itu atau angkatan saya itu kurang berminat, bahkan kalau kasarnya itu pada nggak mau jadi ketua himpunan, sehingga pada saat itu saya pun juga nggak mau, saya itu dipaksa dicalonkan. Jadi dan kondisinya itu sampai terakhir batas pendaftaran itu hanya saya gitu. Sehingga ya karena calonnya cuma satu, jadi aklamasi seperti itu. Jadi tidak ada pemilihan. Walaupun ya kalau seremonial seperti muskomnya itu tetap dilaksanakan, cuman tidak ada pemungutan suara, jadi langsung aklamasi seperti itu. Contohnya seperti itu. Saya pas jadi ketua Himatip kalau salah periode 2011-2012. Selain dari Himatip, ada nggak sih Pak organisasi yang Bapak ikutin gitu selama jadi mahasiswa? Ya, jadi saya waktu menjadi mahasiswa aktif di beberapa organisasi. Kebetulan saya suka olahraga poli, saya aktif di IPMI, Ikatan Volleyball Mahasiswa. Mungkin beberapa teman saya juga ada yang aktif, dan ini suatu kebanggaan juga ketika saya menjadi waktu masih mahasiswa itu bisa dibilang kita tuh unggul dalam 2 cabang olahraga zaman saya tuh, basket, futsal sama poli. Dan kita waktu zaman saya poli itu kita juara win itu perdana informatika dalam salah satu cabang olahraga juara tingkat win, baru di volleyball. Setelah itu basket, futsal kurang tutup. Jadi ya satu bangsa lah dulu. Jadi saya aktif di kalau di itunya di Himatip, juga di IPMI, Ikatan Volleyball Mahasiswa. Dan juga ada beberapa organisasi kedaerahan. Karena saya berasal dari Subang, saya aktif di Himkas, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Subang. Ya sih 3 itu aja yang saya jadi bilang aktif dalam berbagai kegiatan di, yaitu kalau intranya Himatip, perdanya di Himkas, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Subang. Selama jadi dosen terus juga mahasiswa, yang Bapak ikuti, entah itu pelatihan, entah itu bootcamp atau lainnya, yang bikin Bapak sekarang ini sebagai dosen mobile, terkenal sebagai dosen mobile. Apa aja sih Pak kalau diceritain? Pengalaman? Nih pengalaman training. Sebenarnya ini untuk training kebetulan ada beberapa yang sudah saya ikuti, mulai dari IPKasi internasional dan juga nasional. Untuk internasional saya pernah training untuk Java fundamental. Waktu itu emang itu ada program dari jurusan di Bekasi selama 1 minggu. Kemudian di ITB juga di Comlab saya pernah training waktu itu Android fundamental. Berapa saya lupa lagi, 2013 atau berapa ya. Ya sertifikasi Microsoft juga ada beberapa ya. Di untuk training yang saya ingat sih itu. Berarti banyak ya Pak ya training yang Bapak ikutin? Kalau jujur nggak banyak, cuman kalau saya lebih banyaknya dulu itu lama jadi saya lebih banyak terlibat di beberapa proyek di luar kampus tadi maupun hasil lain, jadi lebih banyaknya di proyek di luar. Kalau pengembangan diri yang berupa sertifikasi ya bisa dibilang sedikit, bisa kalau dihitung di bawah 10 lah, nggak banyak yang saya ambil gitu. Berbicara tentang dosen kan pasti ada karya ilmiah, entah itu artikel atau apa. Ada nggak kira-kira dari Bapak? Kalau itu emang sejalan dengan Tridharma. Ya, jadi Tridharma, kita itu atau sebagai dosen itu bukan hanya pengajaran, ada
pengabdian dan penelitian. Di mana sebagai informasi aja, soalnya kan saya tingkatan fungsionalnya itu asisten ahli. Jadi setiap tingkatan itu komposisi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya itu bervariasi. Semakin tinggi, pokoknya kewajiban pendidikannya semakin sedikit. Nah, karena saya sekarang asisten ahli, jadi kalau bisa dikomposisikan itu untuk penelitian itu sekitar 20%. Jadi kalau di di dalam bentuk jumlah publikasi itu 1 tahun wajib ada 1 publikasi. Wajib ada itu ya. Dan itu emang sudah menjadi namanya itu kalau di dosen itu ada beban kinerja dosen. Jadi itu wajib ada. Jadi ya mungkin ingat saya itu wajib kalau itu kan dihitungnya dalam SKS ya. Jadi kalau dihitungkan 1 tahun itu wajib minimal 1. Saya jauh ini ya karena itu kewajiban ya mau nggak mau saya harus melakukan publikasi, walaupun publikasinya ada yang join dengan mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, ada juga yang mandiri, tapi kebanyakan sih join dengan mahasiswa mahasiswa yang dinilai judulnya bagus, kita coba ajukan untuk seperti itu, dikolekkan ya Pak. Pasti banyak lah pengalaman lika-liku sebagai dosen di Teknik Informatika. Berarti terhitung Bapak mulai ngajar itu tahun berapa Pak? Kalau sebenarnya gini, saya semenjak lulus itu langsung ngajar. Iya, saya lulus kan 2013. Itu Pak Opik, jadi saya langsung diminta untuk bersama teman saya berdua diminta untuk mengabdi, walaupun waktu itu statusnya kontrak. Jadi nggak sempat kerja di luar dulu, langsung jadi semenjak lulus di sini ya langsung ngajar, walaupun dulu itu ngajarnya di lab ya, jadi peran. Jadi bisa dibilang ya nggak ada jeda gitu, lulus saya langsung kerja di sini gitu, yang walaupun dulu statusnya kontrak 2019 ya, terimaan ya saya jadi dosen tetap di sini. Jadi udah dari 2013 kalau bertanya kapan ngajar di sini, 10 tahun mungkin ya. Mungkin keuntungan jadi ketua himatif mungkin Pak ya, salah satunya mungkin bisa dibilang dari sana, karena tidak dipungkiri lagi ketika kita jabat ketua himatif itu intensitas dengan dosen-dosen itu lebih dekat, sehingga mungkin efeknya ketika lulus itu mungkin diberi kepercayaan untuk salah satunya dari sana gitu, karena pernah menjabat sebagai ketua himatif, jadi salah satunya dari sana. Pesan-pesan atau kesan-pesan untuk mahasiswa Teknik Informatika ada nggak Pak kira-kira, atau quotes, kata-kata mutiara gini ya, karena kan mahasiswa itu insan belum belajar ya, jadi saya suka dengan quote ini. Di perjalanan hidup itu seperti naik sepeda, kalau kita berhenti menggoes itu kan tidak seimbang dan akan terjatuh. Jadi kita itu harus terus belajar. Kalau kita berhenti belajar maka kita akan terjatuh atau kita akan ketinggalan zaman. Jadi tetaplah terus belajar, apalagi informatika itu perkembangan tahuannya itu begitu cepat ya. Dari tahun ke tahun tuh yang saya pelajari ketika kuliah itu bisa jadi sekarang sudah tidak dipakai. Makanya harus adaptif, harus tetap terus belajar, jangan pernah bosan mempelajari hal-hal baru. Nah, tantangan di dunia informatika itu perubahannya cukup cepat. Kalau tidak belajar, kita akan terjatuh dan ketinggalan. Bisa beradaptasi ya Pak. Karena kita tuh masuk era VUCA dari singkatan bahwa ketidakjelasan, percepatan, keambiguitasan dari
teknologi yang begitu cepat, tapi kapasitas dan kapabilitas kita nggak mumpuni, maka benar tadi kata Bapak, kita bakal terjatuh. Cuman ada beberapa pertanyaan, Pak. Apa sih, Pak, yang mendasari kurikulum dielaborasikan kurikulum yang di UIN, yang di Teknik Informatika dengan tren teknologi hari ini? Ya, jadi gini ya. Jurusan itu kita mencoba memformulasi kurikulum dengan sebisa mungkin mengadopsi dengan tren teknologi saat ini. Jadi kita sudah beberapa kali ganti kurikulum karena kan kurikulum itu nggak bisa statis. Jadi seperti saya bilang, yang dinamis ya? Yang saya pelajari zaman saya kuliah belum tentu cocok diajarkan sekarang. Dan begitu juga dengan kurikulum, kita coba sesuaikan terus. Kita coba benchmarking ke kampus-kampus yang sudah maju. Mana sih menyusun kurikulum, mata kuliah apa, konten apa di matanya. Jadi kita coba sesuaikan bagaimana membuat formulasi kurikulum yang bisa mengikuti tren dan juga sesuai dengan visi misi jurusan. Jadi itu emang kita di jurusan sudah membuat kurikulum yang apa ya, jadi basisnya itu kalau sekarang kan seperti kita ketahui, kita mengadopsi kurikulum OBE, outcome based education ya. Jadi yang ditekankan itu outcome-nya, karena outcome itu sangat syarat dengan apa ya, kemampuan soft skill dari mahasiswa itu harus bisa apa, karena kita harus bisa apa ya, lulusan informatika itu diterima atau di benar-benar bisa bekerja di kondisi pekerjaan saat ini. Seperti itu. Di informatika itu kan ada istilah sakti, solid, aktif, kreatif, transformatif, islami. Boleh nih Pak ceritain, Bapak ketika mengajar kepada mahasiswa, apakah peran sakti ini Bapak juga munculkan gitu? Sedikit cerita ya, jadi slogan sakti itu akhir ketika Muskom ketua Himatip sebelum saya itu kalau nggak salah itu Reisa ya. Jadi di Muskom itu kita kan membuat apa ya, membedah di ART. Nah, masalah ada dari salah satu peserta Muskom mencetuskan lah slogan, kan kita harus belum cuma slogan waktu itu, mencetuskan lah itu lead apa tuh, solid, aktif, kreatif, transformatif, islami. Nah, jadi saya saksi sejarah terciptanya slogan itu. Jadi dan kalau implementasinya di pengajaran ya bisa dibilang gini ya, jadi slogan itu lebih ke jurusan ya identitas lah ya, dimana kan itu sering kita sebutkan ketika terus kemudian ketika arak-arakan, jadi monitor untuk mencari identitas lah ya, bahwa informatika itu sakti. Kalau dari pengajaran ya kita ya pasti beberapa nilai kita coba implementasikan dari nilai. Cuman kalau sakti itu lebih karena itu berupa slogan, itu menempelnya di identitas informatika. Kalau boleh tahu Pak, menjadi dosen di informatika itu enakkah, asikkah, enjoykah melihat kondisi sekarang gitu, mahasiswa yang notabene Gen Z? Oke. Saya jawab dari bagaimana sih perasaan menjadi dosen. Ya. Jujur ini apa ya, profesi yang saya inginkan ya. Jadi saya itu udah minat informatika dari sejak SMP 2004 saya
Dulu kan saya sekolah di SMP Tanjung Siang di Kabupaten Subang. Jadi itu belum ada pelajaran komputer, tapi saya sudah tertarik. Baru mau ada. Orang tua saya membelikan komputer dan saya langsung coba ulik-ulik lah. Sampai SMP SMA saya masih minat, dan ketika kuliah saya juga mau ke informatika, dan saya berkeinginan menjadi ya seperti yang profesi yang saya sekarang dapatkan, menjadi dosen. Itu salah satu profesi yang saya inginkan. Dan kalau dibilang gimana jadi dosen, ya saya karena ini yang saya inginkan, saya sangat mensyukuri dan menikmati sebagai dosen. Di mana karena gini ya, dosen itu kan salah satunya pengajaran. Jadi ilmu itu akan membekas ketika ditulis, dan akan lebih membekas ketika diamalkan. Jadi dimana ketika mengajar itu yang kita kuasai itu ya lebih tajam, karena kita mempelajari, menulis, dan kita mengajarkannya. Jadi lebih ke apa ya? Ya enak lah. Jadi saya bekerja di passion saya gitu. Jadi kalau kata Ridwan Kamil kan pekerjaan yang yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Tapi ya bisa dibilang ya gimana ya? Bisa dibilang hobi ya? Nggak juga. Ya hobi juga. Hobi juga. Ya, apalagi sekarang hobinya jadi profesi gitu. Dibayar saya juga, sangat menikmati profesi saya saat ini menjadi dosen. Walaupun suka dukanya ada. Dosen itu jangan dilihat dari segi enak dosen. Seperti misalkan ya, mohon maaf saya membandingkan, kalau guru kan lebih jadwalnya lupa padat, kalau dosen kan lebih longgar ya. Gak juga seperti itu, karena kita punya kewajiban tridharma. Jadi nggak hanya ngajar, kita harus penelitian, dan juga banyak hal administratif yang harus kita lakukan, sama seperti guru harus kita menyiapkan RPS dan lain-lain. Jadi banyak suka dukanya. Kalau di finansial ya alhamdulillah dosen, sangat saya bersyukur ya, cukup lah ya untuk penghasilan sebagai dosen itu. Walaupun saya sampai saat ini masih sela-sela kesibukan, saya masih dan di luar ya. Satu sisi untuk pengembangan diri, satu sisi juga untuk penambahan income juga ya masih dijalani lah sampai saat ini. Jadi ini saya sangat menikmati proses saya saat ini sebagai dosen. Kira-kira Pak, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, terus juga Bapak pernah menjadi ketua umum Himatip dan lainnya, dan juga sekarang alhamdulillah kita udah unggul. Ada harapan nggak sih Pak buat teknik informatika gitu? Ya selaku jadi dosen, selaku mantum Himatip. Pokoknya tentu ya saya ingin walaupun kita sudah unggul, jangan puas, karena predikat unggul itu ada batas waktunya. Nanti karena unggul itu kan hasil dari akreditasi, itu per 5 tahun di assess lagi. Kalau misalkan bertahan tetap unggul, tapi kalau turun kita nggak jadi unggul. Jadi sesuatu yang harus dipertahankan, dan seperti kita ketahui mempertahankan itu lebih sulit. Jadi tentunya harapan saya untuk informatika, untuk rekan mahasiswa supaya mungkin alma mater, karena ini tempat kita belajar, tempat kita mengembangkan diri. Terus pertahankan apa yang telah dicapai aktivitas menjadi dosen alumni belakang, dimana tidak dipungkiri bahwa ini salah satu hasil dari peran alumni dosen yang dulu-dulu. Jadi informatika seperti ini bukan hasil sekarang, tapi adalah proses yang sangat lama sehingga bisa menjadi unggul seperti ini. Tugas rekan mahasiswa sekarang pribadi adalah minimal mempertahankan apa yang telah kita capai. Kira-kira Pak ada keinginan atau niat untuk lanjut S3, lanjut studi? Itu karena linear dengan kewajiban pendidikan itu, walaupun sekarang tidak diwajibkan ya, nah dosen itu sekarang kalau kewajibannya sampai S2, tapi
saya udah ada rencana tahun depan mau tadi lagi S3, mudah-mudahan ya. Amin. Karena itu balik lagi untuk untuk jurusan juga diuntungkan ketika dosen-dosennya sudah dari segi pendidikan sudah banyak S3. Karena sekarang aja kan kita lagi mau proses pembukaan S2. Dan salah satu syarat S2 itu harus ada harus ada dosen, jumlahnya saya lupa, yang sudah S3. Jadi pendidikan dosen itu sangat mempengaruhi ke jurusan. Jadi jurusan itu diuntungkan. Misalkan dari segi akreditasi, semakin banyak dosen yang pendidikannya tinggi, itu berpengaruh di poin apa ya, saya lupa. Dan jurusan juga mendukung dan mendorong semua dosennya itu untuk lanjut studi ke yang jenjang lebih tinggi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang informatika udah kalau ini udah lumayan baru. Kemudian Pak Irfan karena ini udah lebih banyak dosen yang doktor seperti itu. Oke, mungkin sekian obrolan kita, Pak. Terima kasih sudah datang di acara podcast Sakti ini. Yang mudah-mudahan yang jadi harapan kita bersama mudah-mudahan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman yang belum like, share dan subscribe, silakan di subscribe, like dan share. Unggul jurusannya, sakti informatikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.